Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39803982. Lydia memutar matanya ke arah Dev, jangan terlalu berpuas diri. Kamu meremehkanku dan memukuliku. Aku akan mengingat dendam ini. Tapi karena aku kalah, aku bisa berjanji padamu satu hal. Jika kamu ingin belajar teknik menggabungan api, meski aku tidak bisa, ayahku bisa. Kakak senior, pemimpin sekte lama sudah gila sekarang, dan dia juga dalam penjagaan. Dia tidak bisa ditemui dengan santai. Bahkan jika dia tahu bagaimana melakukannya, aku tidak bisa melihatnya berkata tanpa kata-kata untuk sementara waktu. Kata Dev. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu menemui ayahku. Meskipun Yarden menggunakan kesehatan ayahku sebagai alasan untuk mengirim orang untuk menjaganya dan membentuk formasi untuk mencegah siapapun melihatnya dengan santai, aku dapat menemukan cara diam-diam untuk melihat ayahku. Tidak ada yang mengetahui metode ini, jadi aku tidak bisa mengatakannya di depan Penatua Yu dan Kasper barusan. Kamu bisa datang kepadaku malam ini, dan aku akan membawamu menemui ayahku. Dengan keterampilan dan kemampuanmu, kamu pasti tidak datang ke Sekte Api Ungu kami hanya untuk menjadi murid batin kan? Kamu bisa masuk ke sekte ini, aku pikir kamu telah memberi banyak uang kepada Penatua Yu, kan? Lydia memandang Dev dan berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa kemampuan Dev bukanlah kemampuan biksu biasa, jadi bagaimana dia bisa tunduk kepada seorang tetua dan dibawa olehnya. Terlebih lagi, Penatua Yu rakus akan uang, yang juga diketahui semua orang. Hal yang lebih penting adalah sebagian besar murid belum pernah mendengar tentang teknik penggabungan api pamungkas. Lagi pula, sudah sulit untuk menguasai satu jenis api pamungkas, dan murid-murid ini tidak membutuhkan perpaduan api pamungkas. Mereka yang membutuhkan perpaduan api pamungkas setidaknya harus menguasai setidaknya dua jenis api pamungkas. Melihat Lydia menebaknya dengan benar, Dev hanya bisa tersenyum dan berkata, saya datang ke Sekte Api Ungu hanya untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama untuk meminta nasihat tentang cara menggabungkan api pamungkas. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku jenis api apa yang baru saja kamu gunakan? Kelihatannya sangat kuat. Lydia bertanya. Api inti bumi. Kata Dev. Api inti bumi. Lydia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Ada banyak sekali jenis api pamungkas di dunia. Mustahil untuk pernah mendengar semuanya. Aku juga belum pernah mendengar atau melihat api pamungkas lavender dari Sekte Api Ungu sebelumnya. Dev tersenyum. Kalau begitu bisakah kamu memberikan sebagian api inti bumi kepadaku dan biarkan aku memurnikannya? Lydia bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk memurnikan api pamungkas. Bagaimanapun, setiap helai api pamungkas yang dimurnikan sangatlah berharga. Terlebih lagi, dia dan Dev bertemu secara kebetulan dan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa Dev harus meneruskannya kepadanya? Kakak senior, bukannya aku pelit dan tidak mau memberikannya kepadamu untuk kamu murnikan. Itu hanya karena api inti bumi begitu ganas, sehingga kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Mungkin dua api pamungkas di tubuhmu akan dilahap oleh api inti bumi, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tetapi ada cara untuk meneruskan api inti bumi kepadamu, dan juga mengurangi intensitasnya, sehingga memudahkan kamu untuk memurnikannya, kata Dev. Apa yang bisa kulakukan? Katakan padaku secepatnya. Lydia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ganda, kakak senior Lydia dan aku melakukan kultivasi ganda. Kedua aura kita dapat menyatu. Saat api inti bumi merasakan auraku, tidak akan ada perlawanan yang terlalu sengit. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyempurnakannya. Tidak ada cara lain selain cara ini. Begitu Dev selesai berbicara, Lydia memutar matanya ke arahnya. Dasar cabul besar, jika kamu ingin tidur denganku, katakan saja langsung padaku. Kenapa kamu masih membuat banyak alasan? Aku tidak ingin api inti bumi itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu tidur denganku. Lydia mengira Dev sengaja membuat alasan ini hanya untuk tidur dengannya. Kamu tidak menginginkannya, aku juga belum tentu mau memberikannya. Dev mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ingat, jangan lupa datang kepadaku di malam hari. Lydia mengingatkan Dev. Dev tidak berbicara, tapi berjalan keluar dari halaman Lydia. Tidak lama setelah Dev keluar dari halaman Lydia, dia melihat Penatua Yu bersama Kaspar.
Sebenarnya mereka menunggunya dan tidak pergi. Adik laki-laki, mengapa kakak senior Lydia memintamu untuk tinggal? Apakah dia benar-benar akan melakukan tarian telanjang untukmu? Kaspar bercanda setelah Dev. Diam. Penatua Yu memelototi Kaspar, lalu berkata kepada Dev, wanita tertua juga orang yang menyedihkan. Aku berharap kamu tidak mempermalukannya. Penatua Yu tidak ingin Dev mempermalukan Lydia. Jika dia benar-benar meminta Lydia telanjang dan menari, itu terlalu berlebihan. Saya mengerti. Pada saat ini, seorang murid Sekte Api Ungu datang dengan tergesa-gesa. Tetua Yu, pemimpin Sekte Huo sedang menunggu di ruang pertemuan dan meminta semua tetua untuk segera datang ke ruang pertemuan. Apa yang akan dilakukan Yarden ini? Kaspar mengerutkan kening saat mendengar ini. Ekspresi Penatua Yu juga sedikit berubah, ada pertemuan mendadak saat ini. Apakah karena masalah Digan? Tetua Yu, aku tidak tahu kenapa, tapi pemimpin sekte hanya memintamu untuk segera datang. Kata murid itu. Oke, aku akan segera ke sana. Penatua Yu mengangguk. Kemudian dia memperingatkan Kaspar dan Dev, kembalilah ke mansion dan jangan berlarian. Saat Digan kembali, dia pasti akan membangun otoritasnya di Sekte Api Ungu untuk membuat masalah. Saya mengerti, Guru. Kaspar mengangguk. Penatua Yu berjalan pergi, sementara Kaspar mengikuti Dev kembali ke rumah. Tapi begitu mereka berjalan ke pintu mansion, mereka melihat banyak orang mengelilingi pintu. Pemimpin di antara mereka adalah Digan, dan di samping Digan ada Silas yang sedang bersandar pada Kruk. Silas belum pulih dan mengandalkan Kruk untuk mendukung tubuhnya. Zeya dan selusin muridnya berjaga di pintu untuk menghadapi Digan. Zeya, kamu menjadi semakin cerdas beberapa tahun ini sejak aku melarikan diri. Sekarang Penatua Hu dikurung, kamu tidak memiliki guru dan tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin mengikutiku, aku berjanji akan membiarkanmu mabuk dan bermimpi setiap malam. Digan memandang Zeya dengan mata penuh nafsu dan bertanya. Cuy, Digan, kamu adalah penjahat cabul besar. Cepat atau lambat, kamu akan dikebiri dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Zeya meludah dengan keras. Zeya, kamu sangat berani. Sekarang kakak senior Huo adalah tuan muda dari Sekte Api Ungu, kamu berani berbicara dengannya seperti ini. Silas berteriak pada Zeya. Dia telah lama diusir dari Sekte Api Ungu. Dia sama sekali bukan murid Sekte Api Ungu. Dia hanya tuan muda dari pemimpin sekte baru yang bajingan. Zeya berkata dengan dingin. Apakah aku tuan muda atau bukan, jika aku ingin bermain denganmu, siapa yang berani menghentikanku? Digan mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Zeya. Zeya ingin menghindar, tetapi dia diselimuti oleh aura Digan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan di saat Digan hendak menangkap Zeya, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Zeya. Dengan gelombang aura Digan langsung dikalahkan, dan Zeya juga mendapatkan kembali kebebasannya. Digan tertegun dan melihat orang di depannya. Kakak senior Huo, orang ini adalah murid baru Penatua Yu, Dev Cheng. Setelah Silas melihat Dev, matanya penuh amarah. Digan memandang Dev dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu adalah orang yang mengalahkan Silas dan menjadi murid batin. Kamu terlihat sangat biasa. Apakah kamu berani bertarung denganku? Hari ini aku akan mengalahkan kalian semua yang tidak yakin. Apakah kamu layak dibandingkan denganku? Mata Dev penuh dengan penghinaan. Digan tidak menyangka Dev menjadi begitu agresif. Dia sedikit mengernyit dan aura di tubuhnya meledak lagi. Tuan muda, harap tenang. Pemimpin sekte telah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak boleh menimbulkan masalah apapun dalam 2 hari ini. Ketua sekte memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi Anda tidak dapat merusaknya. Saat ini, seorang murid di belakang Digan dengan cepat mengingatkannya. Ketika Digan mendengar ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa rapat penting para tetua akan diadakan hari ini, dengan harapan dapat membuka gunung berapi suci. Jika ada konflik saat ini, dia khawatir akan mempengaruhi pertemuan pembukaan gunung api suci tersebut. Nah, cepat atau lambat aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Dan Zeya, tidak butuh waktu lama sebelum aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku dan melolong. Digan mencibir, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Wajah Zeyaki memerah, tapi dia tampak tak berdaya. Penatua Hu di penjara, dan dia tidak mendapat dukungan sama sekali. Jika Digan memaksanya datang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak senior, jangan khawatir, selama aku tinggal di Sekte Api Ungu, aku tidak akan membiarkan Digan menyentuhmu. Dev melihat tatapan tak berdaya Zeya dan menghiburnya. Terima kasih, adik laki-laki. Zeya berkata dengan penuh terima kasih.
Dev dan yang lainnya memasuki mansion dan kemudian menutup pintu untuk mencegah Digan menimbulkan masalah. Saat ini, di aula pertemuan Sekte Api Ungu, semua tetua hadir. Bahkan tetua juri dan penatua Cui tidak ketinggalan. Penatua Yu melihat semua tetua dipanggil, dan dia sudah menebak alasannya. Yarden melirik semua orang, lalu berkata perlahan, semuanya, kalian semua adalah tetua dari Sekte Api Ungu, dan kalian dapat dianggap sebagai andalan Sekte Api Ungu. Sekarang ketua Sekte Lama semakin sakit parah. Dia menjadi gila dan sering menyakiti orang tanpa alasan. Tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali. Saya telah menjadi pejabat sementara pemimpin sekte selama beberapa waktu. Sekarang pemimpin sekte lama gila dan tidak bisa membuka gunung berapi suci, jadi saya ingin semua tetua menunjukkan tangan mereka untuk memilih. Kita perlu membuka gunung berapi suci dan mendapatkan yang token api suci. Hanya dengan memperoleh token api suci, hal itu dapat lebih kondusif bagi perkembangan dan persatuan sekte api ungu kita. Para tetua dari kelompok pengikutnya semuanya setuju dengan retorika Yarden. Namun, para tetua dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama tetap diam dan memandang penatua Yu satu demi satu. Saya tidak setuju. Gunung berapi suci tidak dapat dibuka, dan token api suci tidak dapat dikeluarkan sekarang. Meskipun pemimpin sekte lama gila, dia masih hidup. Membuka gunung berapi suci sekarang dan mengeluarkan token api suci adalah tindakan yang tidak menghormati pemimpin sekte lama. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus mendapat persetujuan dari pemimpin sekte lama. Penatua Yu langsung menolak. Tidak mungkin dia membiarkan Yarden mendapatkan token api suci. Jika Yarden mendapatkan token api suci, maka mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yarden, dan kemudian Yarden akan menjadi pemimpin sekte sejati. Pada saat itu, kelompok pengikut pemimpin sekte lama mereka pasti akan terhapus, dan murid-murid sekte api ungu akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penolakan penatua Yu, Yarden tidak marah, lagi pula, dia sudah menduga hasil ini sejak lama. Penatua Yu, saya bisa memahami suasana hati Anda, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan perkembangan sekte api ungu. Juga untuk Penatua Hu, jika dia juga bersedia untuk membuka gunung berapi suci dan memperoleh token api suci, maka sekte api ungu akan memberi hadiah kepadanya, dan Penatua Hu akan diampuni dan dia tidak perlu dipenjara selama 30 tahun. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Hu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat dia dipenjara selama 30 tahun? Yarden bertanya. Penatua Yu tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Huo, apakah Anda mengancam kami? Tidak, saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Anda semua tahu bahwa Penatua Hu tidak dalam keadaan sehat. Jika dia meninggal dalam waktu 30 tahun itu, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Yarden terus mengancam Penatua Hu. Ketika Penatua Yu mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu, dan para tetua lainnya dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama semuanya terdiam. Ini memang kesempatan untuk menyelamatkan Penatua Hu. Jika dia tetap menolak, Penatua Hu benar-benar akan dipenjara selama 30 tahun. Tetapi jika mereka setuju dengan Yarden dan membuka gunung berapi suci, maka kemungkinan besar Yarden akan mendapatkan token api suci. Setelah token api suci mengenali pemiliknya, posisi Yarden sebagai pemimpin sekte akan terlegitimasi. Tepat ketika Penatua Yu dan yang lainnya ragu-ragu, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh udara dingin. Bersambung.